Halo guys, bertemu lagi dengan saya Teguh. Video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita. Judulnya Kontrakan Dua. Seseorang yang pernah mengalami cerita ini bernama Sarah. Karena langsung saja guys, saya langsung membacakan ceritanya ya. Sarah adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kecil Jawa Barat. Ia harus pindah ke kota kembang itu untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Sarah pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang akan dihuni Sarah selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Sarah juga akan tinggal bersama dua orang saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Saudara tertua bernama Jani dan saudara yang lebih tua dari Sarah bernama Ava. Sarah merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga. Maklum, baru lulus SMA tahun yang sama. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kali Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan Sarah. Setelah mobil terparkir, Sarah bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaan, Sarah dan ayah langsung menyusuri sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. Assalamualaikum, mereka mengucapkan salam sembari memasuki rumah yang pintunya memang terbuka. Waalaikumsalam mang, sahut Ajani dan Teh Ava. Tos dugi kening sok atuh sakia ayana Sar, ucap Teh Ava kepada Sarah. Saat itu, Sarah tersenyum dan mengangguk dan melihat sekeliling. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu, Sarah memaklumi hal tersebut, apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan pegangan kayu. Terlihat asal-asalan dibuatnya. Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar ke tempat jemuran dan talang air. Dan di sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Sarah, yang terletak di antara tangga dan kamar Teh Ava. Kamar Teh Ava adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Jani lebih memilih kamar paling ujung di dalam, sekitar 3 langkah dari tangga, tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamar Sarah dan kamar Teh Ava, dan ruangan ini nantinya akan dijadikan tempat berkumpul dengan alas karpet lusuh. Lebih lanjut, Sarah langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar baru. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat dan sebagian terkelupas. Pantas saja terasa dingin, memang lembab, pikirnya. Tapi sudahlah, tempat ini lumayan nyaman. Sore pun tiba, ayah Sarah pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat, Sarah melepas kepergiannya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamahnya saja. Perlu diketahui, kedua kakak Sarah sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Tentu sebagai anak bungsu, merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan ada yang aneh. Atau mungkin Sarah mengabaikannya karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliah. Oh ya, Sarah bukanlah sosok yang indigo. Namun, ia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya.
Sampai pada suatu hari, saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama Sarah tertidur, ia terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang gelap sekali. Memang kebiasaan Sarah saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar. Ia tidak bisa tidur dalam kondisi terang. Tapi saat itu benar-benar gelap total, dan Sarah harus membiasakan matanya dalam gelap. Setelah nyawanya kumpul, Sarah baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Biasanya kalau malam lampu tersebut dinyalakan dan cahayanya masuk lewat jendela, di atas pintu kamar dan lewat sela-sela pintu yang rapuh. Saat itu, Sarah meraba-raba mencari HP dalam kegelapan. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tidur dari kedua saudara sepupunya yang mengabarkan mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya, yang berarti Sarah harus sendiri di kontrakan. Saat Sarah melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 10 pagi. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi kantuknya sudah hilang. Jadi Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Seketika ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan? Sarah sangat ingat betul jika ia langsung masuk kamar, ganti baju lalu tidur. Dia tidak memadamkan lampu itu. Bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu kenapa padam? Sarah hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sarah mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Suara itu seperti suara cekikikan. Detak jantung Sarah saat itu serasa berhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri. Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanya hening. Pelan-pelan Sarah kembali ke posisi tidur, berhati-hati sekali seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu apa. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sarah langsung merespon jika itu adalah tikus, tapi Sarah memutuskan untuk mengabaikan hal tersebut. Karena sering ada anjing yang datang ke depan pintu, maka pintu kamar Sarah dibiarkan sedikit melompong. Rupanya inilah letak kesalahan gadis itu. Sudah lama dia diwanti-wanti jangan sampai membuka pintu sedikit malam-malam. Kalau ingin membuka pintu, ya dibuka lebar sekalian. Kalau enggak, ya mending ditutup sekalian. Sebenarnya mau dibuka lebar, tapi masa iya tengah malam buka pintu lebar-lebar? Ketika jam sudah menunjukkan sekitar jam setengah 2, dimulai ada seekor anjing yang datang. Sarah keluar buat mengusirnya. Tak lama, datang lagi seekor anjing. Dia kembali mengusirnya. Setelah 3 kali anjing datang, harusnya Sarah tanggap dan langsung menutup pintu. Tetapi dia cuek saja, tetap main game. Tak lama kemudian ada yang membuka pintu kamarnya. Rupanya Kak Ava. Sarah masih cuek main game dan hanya menyeletuk. Sarah, teh, mana geus datang? Apa, geus? Sambil menuju kamar yang terletak di belakang. Sarah, mereka mana? Sarah di tukang. Kak Ava tidak menjawab, tapi tetap menuju kamar belakang. Sarah masih cuek aja main game, malah mikirnya asik. Kakaknya udah pulang, jadi ada yang nemenin. Tak lama kemudian tiba-tiba saja masuklah seorang anak kecil, kira-kira berumur 3 tahun, kepalanya gundul,
cuman pakai celana yang diikat persis kayak anak-anak di film-film kerjaan zaman dulu. Gak ketahuan, datangnya tiba-tiba nyelonong masuk aja ke kamar belakang. Sarah kaget kontan langsung teriak, "Hei, kemana?" sambil mengikuti anak tersebut ke kamar belakang. Ketika berdiri di pintu kamar, melihat langsung ke arah kasur, ternyata kasur kosong melompong. Sontak seperti tersadar dari mimpi. Saat itulah dia langsung sadar kalau malam itu dirinya sendiri di kontrakan. Tidak ada satupun kakaknya yang akan hadir karena semua sudah bilang tidak akan kembali ke kontrakan. Dengan sekujur tubuh merinding, tanpa babi bu, langsung saja setengah berlari Sarah keluar, balik lagi ke kamarnya. Tanpa sempat mengunci pintu kamar sebelah dan tidak memikirkan untuk mematikan komputer. Di kamar pun dia tidak bisa tenang, dan baru tenang setelah azan subuh berkumandang. Tamat. Jadi seperti itu guys ceritanya. Kalau menurut saya sih memang pendek ya, tidak terlalu panjang. Kalau isinya, kalau untuk membahas tentang horornya atau seremnya memang ya lumayan lah, belum nggak terlalu serem-serem amat ya guys. Tapi saya cukup salut ya, kalau umumnya kalau orang di dalam rumah sendiri gitu terus melihat sesuatu kejadian yang jarang dia temui sebelumnya atau dialami sebelumnya, itu kebanyakan orang pasti keluar rumah itu, lari atau kemana lah, ke tetangga sebelah lah, yang penting menyelamatkan diri lah ya. Panik, namanya orang panik pasti keluar gitu atau duduk di depan gitu. Mungkin karena si Sarah itu tadi lihat jam itu udah malam ya, udah larut malam, hampir pagi malah ya, jadi ya mending memutuskan ke kamar lagi walaupun perasaannya gak karu-karuan ya guys. Saya sebetulnya penasaran aja sih, ini cerita ini ya memang kalau ini kisah nyata guys ya, kisah nyata yang dialami oleh saudara Sarah tersebut. Itu nama itu tidak maksudnya disamarkan ya, itu Sarah nama aslinya. Nggak tahu kejadiannya kapan, saya juga nggak tahu, memang saya nggak nanya ya, cuman saya izin aja untuk saya bacakan di YouTube ini, di channel saya. Yang jadi saya penasaran sama kontrakannya itu, yang sampai sekarang itu ada nggak sih sebenarnya kontrakan itu yang sampai sekarang itu. Penasarannya kenapa, saya pengen explore aja ke sana gitu, kalau kosong atau seperti yang masih di dalam cerita sampai sekarang gitu kondisinya, mungkin masih lembab gitu. Tapi kalau kosong gitu guys, saya pengen explore ke sana. Di Bandungnya juga saya nggak tahu di Bandung sebelah mana kontrakan tersebut, itu memang tidak dituliskan di sini. Dan ini kalau menurut saya itu masih ngegantung ceritanya guys, harusnya masih ada kelanjutannya besoknya, atau mungkin dia cerita ke temennya atau ke saudaranya tadi, begitu dia saudaranya pulang ke kontrakan kembali dia cerita mungkin, atau temennya atau saudaranya tadi itu pernah ngalamin juga seperti Sarah tadi itu kan. Oke guys, sekian cerita dari saya atau video dari saya, semoga menghibur dan bermanfaat, bisa diambil hikmahnya ya. Silakan share video ini dan subscribe, like, jangan lupa komen juga ya di bawah. Kalau mungkin teman-teman ada saran lain boleh komen, nanti saya akan cantumkan cerita ini di deskripsi aja ya, biar teman-teman kalau kurang jelas itu bisa baca sendiri ya.